Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ma'ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Fix ya, Ijtima Ulama merekomendasikan Anies Baswedan dan Caimin sebagai yang akan didukung di Pilpres 2024 nanti. Saya melihat deretan ustadz-ustadz mereka yang hadir, yang melakukan tanda tangan merekomendasikan, itu salah satunya ada Andri Kurniawan. Saya catat betul muka dia. Ini khusus kepada orang-orang NU, kader-kader Nahdliyin, wajib lihat ini. Saya ingat betul pesan Gus Yahya. Jangan sampai kita memilih orang yang tidak suka kepada NU, atau jangan sampai kita memilih orang yang di belakangnya memusuhi NU. Orang-orang di belakangnya benci atau bahkan memusuhi NU. Kita akan bongkar, kita akan perlihatkan, itu si Andri Kurniawan, betapa kejam, betapa keji fitnahnya kepada NU, kepada Gus Yahya, kepada Islam Nusantara. Bahkan katanya ini Nasakom Jilid 2. Nih, kita sebagai kader-kader NU, nyaman gak sih berdekatan dengan mereka yang sebetulnya memfitnah kita, yang sebetulnya menginjak-injak harga diri kita? Saya emang gak sudi, demi apapun gak sudi. Jelas-jelas mereka itu memusuhi kita loh. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya akan tunjukkan satu bukti video si Andri itu ya, yang sedang memfitnah habis-habisan kita. Ya Rob. Biar kalian paham dulu nih, warga NU, kita nggak asal ngomong. Hati-hati, hati-hati. Karena mereka sedang mengemis suara dari kita supaya jagoannya menang. Padahal sejatinya mereka memusuhi kita. Hati-hati, hati-hati, hati-hati banget. Ini jelas nih si Andri Kurniawan. Saya bongkar satu video dia ketika sedang memfitnah, menghina kita. Kalau sekarang nasionalisnya PDIP, agamanya Islam Nusantara, kemudian komunisnya PKI Perjuangan. Ini Nasakom Jilid 2. Bahkan yang kita saksikan bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira gambar ini nggak usah saya terangkan. Saya kira ini sudah kita saksikan seperti ini. Gambar saja. Ini Nasakom Jilid 2. Membuka hubungan pada Israel, Yahudi dan Nasrani, Vatikan. Ya. Bapak-bapak, ini gambar-gambar saja. Saya kira Bapak Ibu semuanya paham. Udah jelas. Jelas. Itu si Andri Kurniawan tuh, yang jenggotnya panjang segini nih. Si paling anti PKI, seolah-olah. Goblok. Itu dia tuh sekarang mengemis suara dari kita loh, warga-warga NU. Padahal sejatinya mereka memusuhi kita, memfitnah habis-habisan kita, ketua umum PBNU, Islam Nusantara, produk asli ulama-ulama kita. Mereka fitnah habis-habisan sebagai seolah-olah ini adalah proyek Yahudi segala macam, apa-apaan, padahal sangat mulia sekali. Dan mereka memframing bahwa Islam Nusantara itu seolah agama baru. Padahal jelas Islam di Nusantara. Saya ingat betul, Kiai Sailekel Siroj, beliau mengatakan, ketika Ganjar datang kepada rumah Kiai Said, nitip Islam Nusantara. Makanya aneh, bila misal sekarang nih Kiai Said tiba-tiba menjadi juru bicara misal Anies dan Caimin, yang di belakangnya orang-orang yang sebetulnya memusuhi kita, tapi nggak kelihatan sekarang beliau ada di mana. Mudah-mudahan nggak memilih bersama mereka, hanya dasar kepentingan politik. Jelas dasarnya kepentingan politik kalau kemudian bermain bersama mereka yang sebetulnya secara ideologi bertentangan dengan kita, memusuhi kita habis-habisan. Itu fakta. Saya nggak terima sampai detik ini.
Hubungan diplomasi, orang kan punya banyak cara untuk kemudian bisa berdamai. Hamas Fatah juga beda cara untuk menyelesaikan persoalan, dan itu biasa. Seolah-olah ketika Gus Yahya bertemu dengan Israel, membuka hubungan diplomasi segala macam, itu untuk kemudian menjalin kerjasama agar menghancurkan Palestina sama-sama. Enggak, goblok. Jangan kau buat seperti itu. Framingnya seolah-olah kan kayak gitu. Menanamkan pikiran kepada masyarakat seperti itu. Enggak. Hubungan diplomasi itu dijalin agar kemudian terjadi berupaya untuk menyelesaikan konflik. Di Palestina ujung-ujungnya sama kok, kebaikan. Cuma beda cara aja. Kalau kemudian Anda menginginkan untuk senjata, berangkat Anda. Bukan hanya cekowar-kowar, ikhtiar enggak. Orang itu sedang ikhtiar, tapi dituduh macam-macam. Kan tolol. Gus Dur pun sama, membuka hubungan diplomasi kok. Mau nuduh buruk kepada Gus Dur. Kan tolol. Mereka menyakiti kita habis-habisan sebagai warga-warga NU, kader-kader NU, makanya harus lihat ini. Ini fakta loh. Enggak merekayasa, ini fakta, dia ngomong seperti itu. Musuh kita, mereka memusuhi kita. Kita enggak memusuhi mereka, tapi mereka memusuhi kita. Mau berteman dengan mereka. Bagaimana kalau kita dihabisi setelah kita memenangkan jagoan yang mereka pilih? Ayo dong. Jangan memilih orang yang sebetulnya mereka nggak suka kita. Nih kita lihat hasil istimewa ulamanya. Dan ada si Andre Kurniawan di sana. Politik itu kan penuh dengan siasat. Jadi ada strategi yang kita mainkan. Kami sudah melakukan istikharah dan perenungan, kajian dari berbagai macam aspek. Pasangan Amin ini dibandingkan dua yang lainnya jauh lebih dekat hubungannya dengan umat Islam dalam konteks satu, yang Pak Anies Baswedan latar belakangnya adalah kelompok Islam yang modernis. Pak Muhaimin Iskandar kelompok Muslim yang tradisionalis, diusung oleh partai Nasdem yang nasionalis religius, lalu PKS, kemudian PKB, yang terakhir adalah umat. Oleh karena itu kami yakin sampai malam ini masalah penandatanganan fakta integritas itu hanya berkaitan dengan waktu saja. Dan kami optimis mereka insya Allah akan menandatangani itu. Ya insya Allah. Yang kedua, kita butuh pemimpin yang energi, pemimpin yang berpengalaman, pemimpin yang sudah punya track record yang baik dan dirasakan oleh masyarakat, walaupun itu di ibu kota untuk sementara waktu, tapi ibu kota itu adalah barometer dari sebuah kegiatan politik nasional di negara manapun juga. Oleh karena itu sangat cocok ya digabungkan yang modernis dengan tradisionalis, dan insya Allah mereka ini bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Insya Allah. Terima kasih. Puan, atas kesabarannya yang menanti kami semua. Jadi Istimewa Ulama merekomendasikan Pak Anies dan Pak Muhaimin sebagai Capres 2024 dan akan memberikan dukungan setelah partai integritas ditandatangani. Kemudian kabar untuk diberitakan juga sesuai dengan hasil Istimewa Ulama, maka tanggal 2 Desember 2012 kita akan mengadakan istighosah atau munajat kubro yang melibatkan ulama, umat, dan rakyat Indonesia. Mohon doanya mudah-mudahan 212 dengan munajat kubronya
mendapat keberkahan untuk Indonesia, untuk negeri yang kita cintai ini. Oke, wislah sakarepmu. Kita udah tahu dari dulu, memang mereka pasti akan melabuhkan pilihan kepada Anies. Kita udah tahu sebelum berpasangan dengan Caimin. Udah tahu kita. Saya sangat menyayangkan sekali. Kemudian pada akhirnya Caimin bergabung. Kenapa? Karena di belakangnya orang-orang yang membenci kita loh. Cak, saya masih ingat betul kata-kata Gus Yakut. Berpolitik itu bagi kita harus dipandu oleh ideologi. Bukan ideologi yang dipandu oleh kepentingan politik. Nggak bisa. Dan ideologi itu nggak bisa abu-abu. Bulat ide itu. Hitam putih ideologi itu. Faktanya mereka secara garis ideologi berbeda. Mau bagaimana coba kita bisa menyatu? Anda Caimin dengan PKB-nya mau bisa menyatu dengan mereka. Mau apa sih? Nggak bisa, ideologinya berbeda kok. Makanya di sini kita bisa membedakan mana kader yang ideologis dan mana kader yang pragmatis. Itu. Di sini kita sadar mana kader yang ideologis dan mana kader yang pragmatis. Sadar ya kita warga-warga NU. Mereka memusuhi kita kok sebetulnya. Sekarang aja. Seolah-olah baik, akrab, mendekati. Sedang ada keinginan. Ingin memungut suara dari kita. Yang sejatinya mereka nggak suka kepada kita. Kita hanya jadikan bahan kuda tunggangan. Jejak digitalnya banyak mereka-mereka yang memfitnah habis-habisan kita. Komunis. Menuduh kita itu komunis, rela nggak? Saya nggak rela. Komunis loh. Islah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.